Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tara Ars Game Indonesia. Dan kembali lagi kita di Tag 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Pokemon Go dan 7 tips dan triks yang akan mempermudah kamu untuk bermain game yang satu ini. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, bagaimana cara untuk mendapatkan Pikachu sejak awal permainan. Oke, di awal-awal permainan teman-teman akan diminta oleh profesor untuk memilih satu di antara 3 Pokemon. Nah, jangan dulu pilih Pokemon yang melainkan teman-teman berjalan menjauh dari 3 Pokemon tersebut hingga akhirnya 3 Pokemon tersebut hilang. Lalu kemudian 3 Pokemon tersebut akan muncul lagi sampai yang kelima kalinya. Dan namun yang kelima kalinya ini akan ada 4 Pokemon. Dan salah satunya adalah Pikachu yang teman-teman bisa pilih sejak awal game. Oke, untuk tips yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan Pokecoins dengan mudah. Oke, Pokecoins basically didapatkan dengan cara menaklukkan gym sebanyak-banyaknya. Nah, maka dari itu sejak awal, jika teman-teman sudah level 5 dan bisa assign gym, pastikan teman-teman assign gym yang memiliki warna yang paling banyak di sekitar teman-teman. Contoh, di sekitar teman-teman kebanyakan tim Valor, maka teman-teman saya sarankan memilih tim Valor. Kenapa? Karena kalau gym di sekitar teman-teman berwarna sama, teman-teman tidak perlu menaklukkan gym. Teman-teman bahkan bisa hanya assign salah satu Pokemon teman-teman untuk ibaratnya numpang di gym tersebut untuk turut menguatkan gym tersebut. Dan hasilnya adalah teman-teman tetap bisa mendapatkan Pokecoins dari gym tersebut. Jadi saran saya sejak awal adalah jika teman-teman sudah level 5, pastikan teman-teman mengetahui terlebih dahulu warna gym-gym yang ada di daerah teman-teman. Dengan begitu teman-teman akan dengan mudah bisa mendapatkan Pokecoins tanpa harus seperti saya hari ini menaklukkan 10 gym, besoknya tinggal 1. Kenapa? Karena di daerah saya rata-rata warna gymnya berbeda dengan saya. Sedangkan saya begitu memulai itu kemarin waktu lagi halal bihalal sama keluarga. Jadinya jangan seperti saya, ya kan? Telusuri dulu, pastikan di sekitar teman-teman warna gymnya yang terbanyak apa, dan gunakanlah warna gym itu untuk teman-teman pakai supaya teman-teman mudah mendapatkan Pokecoins. Oke, jadi itu tips yang kedua. Dijamin ampuh pak, dijamin. Oke, untuk tips yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menangkap Pokemon. Oke, jika teman-teman menemukan Pokemon, maka teman-teman akan langsung berhadapan dengan Pokemon tersebut. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan Pokemon tersebut, teman-teman akan melihat lingkaran yang berwarna. Nah, jika teman-teman menahan Pokeball teman-teman, lingkaran itu akan terlihat semakin mengecil. Lemparlah ketika lingkaran itu paling kecil. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan Pokemon tersebut. Kalau teman-teman melempar ketika lingkaran masih besar, kadang-kadang Pokemon tersebut bisa kabur atau bisa lepas. Oke, nah lalu ada makna warna ya. Jadi kalau teman-teman Pokemon yang memiliki warna hijau, itu artinya Pokemon tersebut sangat mudah untuk ditangkap. Dan jika warna kuning, kadang susah, kadang gampang. Kadang dia kabur, kadang enggak gitu ya. Dan kalau warna merah itu susah sekali ya. Jadi teman-teman harus mungkin menggunakan Pokeball yang lebih kuat seperti Great Ball dan lain sebagainya, atau menggunakan item seperti Raspberry untuk membuat Pokemon tersebut tidak kabur ya. Jadi begitu. Dan lalu ada makna langkah. Kalau teman-teman lihat di kanan bawah itu akan ada simbol-simbol Pokemon yang nearby alias yang dekat. Semakin langkah itu banyak, itu artinya semakin jauh. Dan semakin langkahnya dekat atau bahkan tidak ada langkah sekali, itu artinya dia benar-benar dekat, atau mungkin teman-teman sudah di posisi di mana Pokemon itu berada. Dan di antara semua gambar Pokemon ada di kanan bawah, kalau teman-teman klik, itu yang 3 teratas itu adalah yang paling dekat, dan 3 terbawah adalah yang paling jauh, dan yang di tengah-tengah adalah yang sedang. Jadi kalau teman-teman melihat ada Pokemon yang walaupun tulisannya nearby ya, tapi ada di 3 tempat terbawah, aduh itu mungkin agak jauh. Jauhnya itu bisa sampai 100 meteran teman-teman. Tapi kalau misalnya di atas yang 3 di atas itu dekat sekali, itu sekitar 10 meter kurang gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk meningkatkan levelnya teman-teman. Kenapa? Karena semakin tinggi levelnya teman-teman, Pokemon yang didapatkan teman-teman akan semakin tinggi CP-nya. Jadi jangan lupa untuk naikin level teman-teman. Tukikung kicing.
Oke, tips yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menetaskan telur Pokemon dengan cara yang sangat mudah. Teman-teman tidak harus jalan ya, teman-teman bisa menggunakan sepeda atau bahkan motor atau bahkan mobil. Namun ingat, di dalam game ini bisa mendeteksi kecepatan dari kendaraan yang teman-teman gunakan. Dan jika teman-teman melaju di kecepatan tertentu atau dianggap oleh game ini terlalu cepat, tidak akan dihitung sebagai langkah untuk menetaskan telur. Jadi hati-hati teman-teman. Teman-teman bisa naik mobil tapi jalannya harus lambat ya. Dan kalau naik motor juga jalannya hanya di speed tertentu baru dia terhitung sebagai langkah. Kalau terlalu cepat dia tidak akan dihitung sebagai langkah gitu. Oke, tapi ada cara juga beberapa orang di luar negeri ada yang menggunakan cara-cara yang sungguh tak terduga yaitu menggunakan drone. Nah itu udah cara-cara aneh lainnya ya. Tapi saran saya adalah teman-teman bisa gunakan sepeda seperti di animenya dan di gamenya ya, atau menggunakan motor ataupun mobil. Tapi ya itu dia, tips dari saya adalah jangan speednya cepat. Karena kalau kecepatannya itu terlalu cepat, dia tidak akan terbaca sebagai langkah. Nah, kenapa tips yang satu ini saya anggap penting? Karena menetaskan telur adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan XP points untuk menaikkan level teman-teman yang tercepat. Nah, tips yang berikutnya ini adalah bagaimana cara untuk mendapatkan Pokemon Candy yang nanti akan bisa digunakan untuk evolve Pokemon teman-teman dengan mudah. Oke, cara mendapatkan Candy dengan mudah adalah dengan mentransfer Pokemon-Pokemon yang teman-teman tidak akan pernah pakai atau teman-teman tidak akan pernah evolve. Jadi setiap teman-teman mentransfer Pokemon-Pokemon yang katakanlah teman-teman punya terlalu banyak Pokemon ya, dan yang lemah-lemah tuh kayaknya nggak pernah teman-teman pakai atau teman-teman nggak akan pernah evolve gitu ya, itu mendingan teman-teman transfer ke profesor. Nanti teman-teman akan mendapatkan candy dari Pokemon tersebut, sehingga nantinya teman-teman akan memperbesar peluang untuk bisa mengevolve Pokemon milik teman-teman. Dan jangan lupa juga dengan mengevolve itu artinya teman-teman akan mempercepat naik level karakter teman-teman, karena evolve adalah salah satu yang memberikan banyak XP. Nah, untuk tips kali ini kita akan memberitahu teman-teman bagaimana cara untuk mendapatkan Pokemon dengan mudah. Mungkin teman-teman tahu items yang bernama Incense, yang dimana jika teman-teman pakai item itu Pokemon akan mendekati teman-teman ketika teman-teman berjalan. Namun tetap teman-teman harus berjalan ke dekat Pokemon-Pokemon yang ada di suatu daerah tertentu. Namun ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan item bernama Lure. Nah, kelebihan item bernama Lure ini adalah untuk membuat Pokemon yang datang ke lokasi tersebut. Dan keuntungan lainnya adalah tidak hanya teman-teman yang memberi lure ke Pokestop tersebut yang bisa merasakan manfaatnya, namun seluruh orang yang sedang di Pokestop tersebut bisa merasakan manfaatnya, yaitu bisa menangkap Pokemon dengan mudah. Jadi buat teman-teman yang melihat suatu Pokestop ada lure-nya, langsung datengin. Lumayan kan? Gampang jadi Pokemon. Dan cara ini sebenarnya bisa diakalin juga. Katakanlah ada Pokestop yang di dekat kafe misalnya, dan teman-teman sedang main bersama teman atau pacar atau calon jodoh di suatu kafe itu, dan teman-teman kayaknya akan lama di situ, misalnya sejam. Teman-teman bisa janjian sama calon jodoh teman-teman yang sedang ngobrol itu untuk menggunakan lure. Katakanlah lure kita dulu ya kan untuk 30 menit, lalu setelah habis bisa pakai lure-nya dia. Jadi basically sejam teman-teman bisa nangkap Pokemon tanpa bergerak sama sekali. Oke, yang terakhir ini adalah tips yang mungkin paling berguna, karena ini adalah tips bagaimana cara untuk naik level dengan sangat ramah, cepat dan mudah. Ya nggak mudah-mudah amat, tapi lebih cepat. Bisa 2 kali lebih cepat, bisa 3 kali lebih cepat, bisa 4 kali lebih cepat mungkin untuk teman-teman naik level. Apa gunanya naik level, Bang? Gunanya naik level adalah semakin tinggi level teman-teman akan mendapatkan Pokemon yang lebih langka dan CP-nya lebih gede. Katakanlah Pokemon yang sama, tapi CP-nya akan lebih gede kalau teman-teman levelnya lebih besar. Oke, jadi inilah caranya untuk mendapatkan level besar dengan mudah. Pertama-tama tips dari saya adalah, jika dari awal teman-teman main, lalu teman-teman pergi ke Pokestop, lalu teman-teman mendapatkan Poke Egg, ya kan, itu simpen. Terutama yang 5 km atau bahkan ada yang 10 km egg itu disimpan sampai suatu saat nanti teman-teman naik level ya, itu teman-teman mendapatkan suatu item bernama Lucky Egg alias telur keberuntungan. Lucky Egg adalah sebuah item yang membuat teman-teman mendapatkan double XP alias experience double. Jadi teman-teman tunggu dulu tuh egg, jangan ditetesin ya, sampai nanti teman-teman dapat Lucky Egg. Nah,
Lalu ketika teman-teman sudah dapat lucky egg, langsung deh semua telur itu di berbarengan ya di inkubator, ya kan, taruh di inkubator sampai teman-teman ngerasa telur ini sudah hampir menetas, katakanlah sudah melihat di langkahnya itu sudah hampir 5 km, teman-teman berhenti mainin. Jangan mainin dulu, baru nanti suatu saat mainin ya. Mainin. Lalu ketika mau menetas, pastiin teman-teman udah lebih dahulu memakai items lucky egg ya. Jadi lucky egg itu adalah items yang akan bisa teman-teman pilih. Lalu dia akan 30 menit. Selama 30 menit teman-teman akan mendapatkan double XP ya kan. Lalu selama double XP itu biarkanlah 3 telur teman-teman itu ya, atau 2 atau berapa banyak teman-teman telur teman-teman yang teman-teman punya, dan berapa banyak inkubator yang teman-teman punya, biarkan mereka menetas berbarengan. Dan setiap telur itu tergantung Pokemonnya sih ya, itu bisa sampai 1000 sampai 3000 ya XP. Kalau di double itu bisa teman-teman langsung naik level beberapa level. Jadi itu tips dari saya. Yaitu menggunakan lucky egg. Lucky egg adalah mendobelkan XP, dan itu itu adalah item yang sangat penting sekali. Dan atau teman-teman kalau tidak suka menunggu gitu ya, wah menunggu egg kelamaan lah, teman-teman bisa mendobelkan XP ketika teman-teman mencari Pokemon, yaitu dengan menggabungkannya dengan incense ya kan. Jadi teman-teman lagi jalan-jalan nangkap Pokemon segala macam, lebih mudah digabungkan dengan lucky egg, jadi dapat poinnya double. Atau misalnya lagi ngelawan gym, poinnya double. Atau misalnya teman-teman punya teman yang lain yang punya lure ya, bisa janjian di Pokestop, kasih lucky egg double ya kan. Pokemon yang datang lagi ke Pokestopnya enak banget, kita tinggal duduk, double poinnya setiap kita nangkap Pokemon. Dan jangan lupa bahwa evolve adalah yang kedua XP terbesar setelah menetaskan telur ya. Jadi kalau teman-teman mau evolve, saya tuh kadang-kadang suka tungguin dulu. Misalnya mau evolve, saya pastiin candy-nya semua udah cukup, saya nggak evolvein dulu, saya kumpulin dulu tuh beberapa Pokemon. Misalnya saya mau evolve, itu misalnya sampai 10 Pokemon saya bisa evolve, saya baru nyalain dulu lucky egg, baru saya evolve semuanya berbarengan. Wah, XP-nya aji gila aji konde. Jadi itulah sedikit tips teman-teman. Kalau mau evolve, pastiin teman-teman lagi jalanin lucky egg, jadi dia double XP. Atau misalnya lagi mau netesin telur, tunggu dulu sampai nyalain lucky egg, double XP. Jadi XP yang paling terbesar sejauh ini adalah evolve pastinya, dan juga netesin telur. Dan lakukan semua itu pas lagi teman-teman ada item lucky egg. Itu dia tips terakhir dari saya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi itulah dia 7 tips dan triks untuk bermain Pokemon Go. Semoga teman-teman yang baik pemula maupun mungkin ada belum tahu tips dan triks dari saya ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Pokemon Go sejauh ini adalah game yang paling fun yang saya mainkan, dan terutama bisa membuat saya kurus. Karena saya harus bolak-balik ke sana kemari. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Seperti biasa, like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video Tara Ars Game Indonesia yang berikutnya. Please. Ada. Ampun. Gimana, Mi? I hate you. Teman mengetahui terlebih dahulu warna gym-gym yang ada di daerah teman-teman. Dengan begitu, teman-teman akan dengan mudah bisa mendapatkan Pokecoins tanpa harus seperti saya. Hari ini menaklukkan 10 gym, besoknya tinggal 1. Kenapa? Karena di daerah saya rata-rata warna gymnya berbeda dengan saya. Sedangkan saya begitu memulai itu kemarin waktu lagi halal bihalal sama keluarga. Jadinya jangan seperti saya, ya kan? Telusuri dulu. Pastikan di sekitar teman-teman warna gymnya yang terbanyak apa, dan gunakanlah warna gym itu untuk teman-teman pakai supaya teman-teman mudah mendapatkan Pokecoins. Oke, jadi itu tips yang kedua. Dijamin ampuh, Pak, dijamin.
Oke, untuk tips yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menangkap Pokemon. Oke, jika teman-teman menemukan Pokemon, maka teman-teman Pokeball yang lebih kuat seperti Great Ball dan lain sebagainya, atau menggunakan item seperti Raspberry untuk membuat Pokemon tersebut tidak kabur ya. Jadi begitu. Dan lalu ada makna langkah. Kalau teman-teman lihat di kanan bawah itu akan ada simbol-simbol Pokemon yang nearby alias yang dekat. Semakin langkah itu banyak, itu artinya semakin jauh. Dan semakin langkahnya dekat atau bahkan tidak ada langkah sekali, itu artinya dia benar-benar dekat, atau mungkin teman-teman sudah di posisi di mana Pokemon itu berada. Dan di antara semua gambar Pokemon ada di kanan bawah, kalau teman-teman klik, itu yang 3 teratas itu adalah yang paling dekat, dan 3 terbawah adalah yang paling jauh, dan yang di tengah-tengah adalah yang sedang. Jadi kalau teman-teman melihat ada Pokemon yang walaupun tulisannya nearby ya, tapi ada di 3 tempat terbawah, aduh itu mungkin agak jauh. Jauhnya itu bisa sampai 100 meteran teman-teman. Langsung berhadapan dengan Pokemon tersebut. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan Pokemon tersebut, teman-teman akan melihat lingkaran yang berwarna. Nah, jika teman-teman menahan Pokeball teman-teman, lingkaran itu akan terlihat semakin mengecil. Lemparlah ketika lingkaran itu paling kecil. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan Pokemon tersebut. Kalau teman-teman melempar ketika lingkaran masih besar, kadang-kadang Pokemon tersebut bisa kabur atau bisa lepas. Oke, nah lalu ada makna warna ya. Jadi kalau teman-teman Pokemon yang memiliki warna hijau, itu artinya Pokemon tersebut sangat mudah untuk ditangkap. Dan jika warna kuning, kadang susah, kadang gampang. Kadang dia kabur, kadang enggak gitu ya. Dan kalau warna merah itu susah sekali ya. Jadi teman-teman harus mungkin menggunakan untuk tips yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan Pokecoins dengan mudah. Oke, Pokecoins basically didapatkan dengan cara menaklukkan gym sebanyak-banyaknya. Nah, maka dari itu sejak awal, jika teman-teman sudah level 5 dan bisa assign gym, pastikan teman-teman assign gym yang memiliki warna yang paling banyak di sekitar teman-teman. Contoh, di sekitar teman-teman kebanyakan tim Valor, maka teman-teman saya sarankan memilih tim Valor. Kenapa? Karena kalau gym di sekitar teman-teman berwarna sama, teman-teman tidak perlu menaklukkan gym. Teman-teman bahkan bisa hanya assign salah satu Pokemon teman-teman untuk ibaratnya numpang di gym tersebut untuk turut menguatkan gym tersebut. Dan hasilnya adalah teman-teman tetap bisa mendapatkan Pokecoins dari gym tersebut. Jadi saran saya sejak awal adalah jika teman-teman sudah level 5, pastikan teman-teman, selamat datang kembali di Tara Ars Game Indonesia. Dan kembali lagi kita di Tag 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Pokemon Go dan 7 tips dan triks yang akan mempermudah kamu untuk bermain game yang satu ini. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, bagaimana cara untuk mendapatkan Pikachu sejak awal permainan. Oke, di awal-awal permainan teman-teman akan diminta oleh profesor untuk memilih satu di antara 3 Pokemon. Nah, jangan dulu pilih Pokemon yang melainkan teman-teman berjalan menjauh dari 3 Pokemon tersebut hingga akhirnya 3 Pokemon tersebut hilang. Lalu kemudian 3 Pokemon tersebut akan muncul lagi sampai yang kelima kalinya. Dan namun yang kelima kalinya ini akan ada 4 Pokemon, dan salah satunya adalah Pikachu yang teman-teman bisa pilih sejak awal game. Oke.